Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cemilan yang simple tapi enak dan aku jamin semuanya pasti suka. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Di sini aku sudah siapkan daun bawang. Aku pakai 3 batang besar. Kemudian ada 1 buah wortel size-nya kecil. Untuk bumbu halusnya di sini ada bawang putih dan juga bawang merah. Untuk daun bawangnya kita iris tipis, wortelnya kita potong dadu, dan bumbu halusnya ya tentu kita haluskan ya teman-teman. Kalau sudah, untuk seasoningnya di sini ada garam, kaldu bubuk, lada bubuk, kemudian ada gula pasir. Ukurannya atau takarannya nanti disesuaikan dengan banyaknya tahu dan juga selera ya. Kemudian di sini aku sudah siapkan 8 kotak tahu, size-nya tidak begitu besar, kalau ditimbang kurang lebih sekitar 300 gram. Kemudian ini akan kita haluskan dengan cara dicacah pakai tangan seperti ini. Boleh pakai garpu, boleh juga pakai chopper, tapi chop kasar aja. Siapkan teflon dengan sedikit minyak, kemudian kita akan tumis bumbunya sampai dia pecah minyak, tidak bau langu lagi dan aromanya sudah wangi, kurang lebih seperti ini. Kemudian langsung aja kita masukkan wortel yang sudah dipotong-potong dadu ya teman-teman. Kita akan tumis sampai wortelnya ini agak sedikit matang. Boleh juga ditambahkan air sedikit saja seperti ini, lalu masak sampai airnya menyusut teman-teman. Boleh ditutup sebentar atau dibiarkan terbuka seperti ini, nggak apa-apa karena ini prosesnya cukup sebentar. Kemudian setelah airnya surut, kita masukkan tahu yang tadi sudah kita haluskan, kita chop-chop seperti ini. Dan kita akan tumis tahunya ini sampai nanti kadar airnya ini berkurang banyak banget ya teman-teman, atau bisa dibilang hampir kering. Karena kali ini martabak tahunya itu aku bikin supaya nanti bisa dijadikan stok frozen food di kulkas. Jadi kalau misalnya mau langsung dipakai, mau langsung dimakan, itu nggak perlu sampai kering seperti ini, nggak apa-apa. Tapi di sini aku bikin kering ya. Kemudian dikoreksi rasanya, ini tadi kurang agak gurih asin, aku tambahkan sedikit kaldu bubuk. Masukkan 1 butir telur, ini aku pakai yang size-nya besar banget. Kalau misalnya size-nya kecil boleh pakai 2 butir ya teman-teman. Kita masak lagi sampai telurnya matang, dan yang terakhir kita akan masukkan daun bawangnya. Kenapa daun bawangnya dimasukkan terakhir? Ini nanti supaya teksturnya masih ada, terus masih ada kesegaran dari daun bawang ya teman-teman. Kita tumis sebentar aja daun bawangnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya udah jadi dan boleh kita dinginkan sebentar. Sekarang kita bikin cairan perekat, ada 1 sendok makan tepung terigu dilarutkan dengan sedikit air sampai kekentalannya seperti yang teman-teman lihat di video. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang aku punya lumpia teman-teman, di sini aku pakai kurang lebih sekitar 3 gulungan. Oke, semuanya sudah siap. Sekarang kita ambil 1 lembar kulit lumpia dan diisi dengan tahunya tadi, kurang lebih sekitar 1,5 sendok makan mujung. Dan ini akan aku bentuk segitiga ya teman-teman. Untuk bentuknya sebenarnya opsional, terserah teman-teman. Cuman di sini karena aku pakai 1 lembar aja, jadi aku bentuk segitiga seperti ini supaya nanti ketebalan di bagian tengahnya itu sama rata. Untuk caranya, insya Allah teman-teman bisa lihat lengkap di videonya ya teman-teman. Nah, untuk merekatkan tentunya kita olesi dengan bahan perekatnya tadi di setiap sisinya supaya nanti bisa rekat, tidak lepas ketika digoreng. Hasilnya seperti ini, Masya Allah cantik banget. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru, teman-teman gak ketinggalan. Dan kalau sudah, terima kasih. Nah, ayo aku contohin sekali lagi. Di sini kita isi di bagian ujungnya, dibentuk segitiga isiannya, kemudian dilipat kanan dan kirinya. Kemudian kita tekuk ke bagian tengah seperti ini. Jadi masih ada rongga di kanan kiri dan bagian atas. Kita olesi dengan bahan perekatnya. Di bagian atas kita tarik ke tengah seperti ini teman-teman. Kemudian sisi kanan dan sisi kirinya kita tarik ke tengah deh. Gampang banget kan teman-teman caranya? Hasilnya cantik banget. Dan ini semua hasilnya, jadi sudah aku bungkus. Hasilnya 18 dengan isian yang lumayan banyak ya tadi teman-teman. Ini boleh dijadikan stok frozen food, disimpan di dalam wadah kedap udara. Dan kalau misalnya mau digoreng langsung seperti ini juga boleh. Siapkan minyak yang agak banyak. Kemudian setelah minyaknya panas, kita akan masukkan martabak tahu telurnya seperti ini. Kita akan goreng dengan cara
bolak-balik beberapa kali ya teman-teman, supaya nanti kematangannya dan golden brownnya itu bisa matang merata. Oh ya teman-teman, di pertengahan jalan kalau misalnya teman-teman menemukan lumpia yang sedikit sobek, tinggal ditambal aja pakai tepung terigu yang sudah dilarutkan atau sisa dari bahan pencelupnya tadi. Insya Allah nggak bocor lagi seperti yang teman-teman lihat di video tadi, ada yang bocor, kemudian aku tutup pakai bahan pencelupnya atau bahan perekatnya tadi, dan hasilnya aman, nggak ada yang bocor lagi. Kita akan goreng sampai golden brown. Kalau sudah, kita angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semua martabak tahunya selesai digoreng. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, martabak tahu telur. Cantik banget hasilnya, aku bentuk dengan bentuk segitiga seperti ini. Satu resep ini aku mendapatkan 18 pieces martabak tahu, dan ini aku goreng sebagian dan sebagian lagi aku simpan untuk stok frozen food ya teman-teman. Hasilnya lumayan banyak banget, disesuaikan aja dengan tahu dan kulit lumpia yang teman-teman punya di rumah. Dan kalau dilihat dari dekat hasilnya seperti ini, jadi crispy banget kulitnya, tapi di bagian dalamnya dia tetap lembut. Apalagi kalau dicocol pakai saus seperti ini dan dimakan pakai cabai rawit hijau. Kriuk banget ya teman-teman, Masya Allah, ini tuh enak banget, pas banget rasanya, lembut di bagian dalam. Cocok banget kalau misalnya teman-teman bikin untuk acara keluarga atau sajian, itu insya Allah cantik, tidak malu-maluin ya teman-teman. Dan kalau misalnya untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya dengan kemasan plastik OPP seperti ini. Untuk link pembelian silahkan cek di description box. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.